أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Tilka itulah hududullahi ketentuan-ketentuan Allah. Wa man dan siapa orang yuti'illaha yang taat kepada Allah wa rasulahu dan kepada Rasulnya, yudkhilhu ia akan dimasukkan jannatin ke dalam surga tajri yang mengalir min tahtiha dari bawahnya al-anharu sungai-sungai khalidina mereka kekal fiha di dalamnya wadzalika dan demikianlah al-fawzu keberuntungan al-azimu yang besar. Wa man dan siapa orang ya'sillaha yang durhaka kepada Allah wa rasulahu dan kepada Rasulnya wa yata'adda dan melanggar hududahu ketentuan-ketentuannya yudkhilhu ia akan dimasukkan naron ke dalam neraka khalidan selama-lamanya fiha di dalamnya walahu dan baginya azabun siksaan muhinun yang menghinakan. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalikal fawzul 'azim. Wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, yang lalu kita membahas tentang bagian-bagian warisan. Sudah dijelaskan oleh Allah secara rinci bagian-bagian warisan itu. Kalau globalnya lidzakari mislu hadil unsayain, bagi anak laki-laki mendapati dua bagian dari atau satu bagian dari dua bagian anak perempuan. Maka laki-laki itu dapatnya dua bagian, perempuan dapatnya satu bagian. Yang lalu kita bahas tentang konsep orang Jawa sepikul segendong. Orang laki-laki pikul, orang perempuan gendong.
Nah, tilka hududullah, itu adalah ketentuan Allah. Ay hadhil fara'idha wal maqadira allati ja'alallahu lil warasati bihasbi qurbihim minal mayyiti wa ihtiyajihim ilaihi. Yakni ini faraid, ini ketentuan hukum pembagian harta waris, wal maqadir, dan ketentuan-ketentuan Allah yang telah dipastikan, allati ja'alallahu, yang Allah telah jadikan ini hukum waris, lil warasati, kepada orang-orang yang mendapatkan warisan bihasbi qurbihim minal mayyiti, karena sebab dekatnya mereka dengan orang yang meninggal dunia, wa ihtiyajihim ilaihi, dan hajatnya mereka kepada orang yang meninggal dunia, wa faqdihim lahu inda adamihi, dan kehilangannya mereka ketika ketiadaan dari yang meninggal dunia. Ia hududullah, ini adalah ketentuan Allah. Fala ta'taduha wa la tujawizuha, maka janganlah melanggar aturan Allah dan jangan menyelisihi dari ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hukum itu, hukum Allah harus tegak. Hukum Allah harus tegak. Kalau kita tegak dengan hukum Allah, berarti kita sudah berada di jalan Allah. Tapi kalau kita belok dari hukum Allah, berarti kita tidak tegak dalam jalan Allah. Kalau kita tidak tegak dalam jalan Allah, berarti kita belok, tegak kepada jalan selain Allah. Dalam hal waris, itu apakah kita mau mengikuti ketentuan Allah ataukah kita mengikuti hawa nafsu? Yang ada itu dalam hal warisan, apakah yang dipakai hukum Allah atau yang dipakai adalah menang-menangan? Kalau yang dipakai hukum Allah, selamat. Tapi kalau yang dipakai menang-menangan, dapat banyak tapi sebentar. Dia bisa dapat banyak, di dunia menang dia, tapi sebentar dia menikmati harta yang diperoleh dengan jalan yang tidak halal. Di dalam surat Al-Baqarah kita pernah bahas, ada orang-orang yang mereka itu mencoba memakan harta orang lain dengan jalan waktu dulu biha ilal hukam. Bagaimana caranya supaya harta itu diperoleh sampai akhirnya harus datang ke pengadilan. Padahal sesungguhnya dia tidak ada dalam jalan di mana dia memperoleh keuntungan harta. Nah, ini sering terjadi. Karena itu Allah memberikan opsi dalam ayat ini, opsi orang yang taat kepadanya dan opsi orang yang maksiat kepadanya. Ada dua jalan, jalan taat atau jalan maksiat. Kalau jalan taat, wa may yuti'illaha wa rasulahu, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhiluhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Yang surga itu di bawahnya pengawan-pengawan, sungai-sungai mengalir dengan jernih. Tapi sebaliknya, orang yang ya'sillaha wa rasulahu, siapa yang bermaksiat kepada Allah, mendurhakai hukum-hukum Allah,
wa yata'adda hududahu, dan melanggar ketentuan Allah, yudkhilhu naron, mereka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah ini tinggal pilih. Kita hidup ini pilihan. Pilih jadi orang bener ya, atau pingin jadi orang nggak bener. Kalau kita pilih pingin jadi orang bener, selamat dunia, selamat akhirat. Selamat dunia. Ya, contoh misalnya, ya, kita ya, selisih sama saudara gara-gara harta warisan. Ya. Kita lebih baik mengalah demi keutuhan dalam persaudaraan, ya, ketimbang kita maksa diri tapi pecah persaudaraan. Sudahlah, mengalah, karena walau bagaimanapun toh itu saudara saya. Toh rezeki saya alhamdulillah sudah lebih banyak dan berkah. Biarlah kita tambahkan, karena dia mau minta lebih, kita tambahkan untuk saudara. Ini kita ya, sesudah menentukan ketentuan hukum, lalu kemudian hukum itu sudah sesuai dengan ketentuan Allah, tapi karena masih ada yang merasa kurang, kemudian kita menambahkan ya, itu atas kerelaan kita, itu adalah sebuah keistimewaan bagi dia. Keistimewaan bagi dia. Karena besok di akhirat dijamin akan sampai ke dalam surga. Tapi kalau orang itu menang-menangan, padahal sesungguhnya dia itu salah, ya, maka ancamannya adalah masuk ke dalam neraka. Ini ada satu kasus yang orang pernah konsultasi dengan saya. Jadi sebut A dengan B itu kakak beradik. A dengan B kakak beradik. Kemudian A ini rezekinya bagus, lalu B adiknya rezekinya kurang bagus. Ceritanya harta B ya, separuhnya dijual kepada kakaknya namanya A. Ya. Hartanya si B dijual kepada kakaknya ya, separuh ya, namanya A. Kemudian karena saudara, ya sudahlah, pokoknya patok ukurannya dari mana? Dari sini ke sini. Ini berapa meter nih? Sekian ratus meter. Ya, sebut ya sih sekian ratus meter. Berapa duit? Ya, sekian puluh juta atau sekian ratus juta. Sudah. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, tahun keempat si A meninggal. Ini tanah belum balik nama, masih atas nama si B. Hanya ada surat kwitansi, belum ada patok ukur tanah, belum ada kesaksian ke kelurahan atau ke RT RW. Si A meninggal. Anaknya si A ingin mengurus, ya, ingin mengurus atas wasiat dari bapaknya si A. Begitu mengurus, si B kondisinya sudah sepuh, ya, kondisinya sudah tua, sudah rada pikun. Ya, akhirnya komunikasinya dengan anaknya si B. Ini nggak selesai ya. Ya. Padahal di atas kwitansi sudah ada, bukti-bukti lain sudah ada. Cuman sayang belum ada ya, surat balik. Akhirnya ribut. Ya, berarti saudara sepupu, ya, antar sepupu ribut. Dulu waktu beli itu nilainya cuma 200-300 juta, sekarang nilainya kurang lebih 1,5 M. Nah ini yang menjadikan sebab orang kemudian selisih. Bayangkan 1,5 miliar ya, mau diambil begitu saja, kata anaknya si B.
Kata anaknya si A, ini hak kami karena bapak kami dulu telah membayar kepada Pak B sebagai saudara. Masya Allah. Ini kembali kepada ketentuan hukum Allah. Siapa yang taat kepada Allah, mengikuti aturan Allah, ya, maka dia akan selamat sampai ke surga. Siapa yang maksiat kepada Allah, tidak mengikuti ketentuan-ketentuan Allah, maka pasti akan masuk neraka. Sekarang kemudian yang menjadi pertimbangan, kalau anak-anaknya si A mengikhlaskan, kalau anak-anaknya si A mengikhlaskan, kemudian diambil alih oleh anak-anaknya si B, ya bisa-bisa saja. Tapi kan anak-anaknya si A tidak semuanya dalam kondisi sejahtera secara ekonomi. Maka dari itu tetap ada hak di situ. Nah, sementara anak-anaknya si B tetap kekeh bahwa itu masih milik orang tua. Masya Allah. Akhirnya sama-sama datang ke pengadilan. Pengadilan apa-apa itu, kalau kita bicara negara, maka negara kita itu negara kertas. Ya, negara kita negara kertas. Siapa yang mengaku punya milik, kalau bisa membuktikan dengan kertas, maka diakui oleh negara. Contoh, Bapak beli sepeda motor, dibawa pulang. Ya, Bapak ngomong, ini motor saya. Motor saya beli 25 juta. Misalnya gitu. Orang sih boleh percaya, ya. Tapi ketika nanti berurusan dengan polisi atau dengan aparat, maka buktinya mana? Buktinya mana? Ada nggak buktinya kalau ini motor kamu? Nah, ini STNK atas nama saya, ini BPKB atas nama saya. Berarti yang harus ditunjukkan adalah surat. Kalau nggak ada suratnya, nggak berlaku sudah kepemilikan. Ya. Ya. Pak Man punya rumah berapa meter? 50 meter. Ya, ini rumah saya. Mana buktinya rumah Anda? Ini suratnya ada. Nah, kalau suratnya nggak ada, wah, jangan-jangan ini boleh ngambil punya siapa? Kan seperti itu. Nah, karena itu dalam hal administrasi kita harus rapi supaya satu saat ada apa itu bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Nah, tilka hududullah, itu semua adalah ketentuan Allah. Nah, dalam hal ini terkait dengan pembagian hukum waris. Tapi secara umum bahwa kita hidup harus mengikuti ketentuan-ketentuan Allah. Apalagi urusan pinjam meminjam, urusan utang piutang, itu harus jelas. Ya. Bahkan Allah menyebutkan secara panjang lebar, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Hai orang-orang yang beriman, kalau kamu punya utang piutang, pinjam meminjam dengan batas waktu yang ditentukan, maka catatlah. Wal yaktub katibun bainakum bil adl, dan carilah katib, tukang catat di antara kalian yang adil. Tidak sampai di situ, wastashhidu syahidaini lirijalikum. Panggil 2 orang saksi, saksi dari pihak yang berhutang, saksi dari pihak yang menghutangkan, dua-duanya orang laki-laki yang adil. Suruh nyatet. Kemudian dalam catatan di situ tanda tangan, tanda tangan sebagai bukti. Sehingga suatu saat orang itu ada masalah, misalnya salah satunya meninggal, yang berhutang meninggal, yang menghutangkan menagih, buktinya ada.
catatannya ada, kemudian saksinya ada, saksi dari pihak yang menghutangkan ada, saksi dari pihak yang berhutang ada. Nah, itu ketelitian dalam ajaran agama kita, agama Islam. Cuman kadang-kadang kita kalau dengan teman-teman udah biarin lah, orang sama teman ini, teman pinjam 1.000, 2.000, 1.000.000, 2 juta, 5 juta tanpa pakai catatan, akhirnya teman itu nggak bayar, kita mau nagih bingung, saksi nggak ada, catatan nggak ada, bukti nggak ada. Jadi kita nagih dibilang mengada-ada, orang nggak pernah utang sih nagih, nggak pernah utangin nagih. Jadi kadang terjadi seperti ini. Karena itu kita harus kembali pemahaman dalam beragama bahwa kita hidup di dunia nggak lama. Kita hidup di dunia tidak lama. Orang hidup lebih baik mengalah daripada menang tapi salah. Orang hidup lebih baik mengalah demi kebenaran daripada menang tapi salah. Kemudian orang hidup harus mengedepankan kebenaran, sekalipun kebenaran itu pahit pada kenyataannya, tapi kita harus tetap mengedepankan kebenaran. Sebab kita hidup tidak lama. Kalau kita tidak mau mengikuti aturan-aturan Allah, bahayanya besok di akhirat neraka. Tapi kalau kita ngikutin aturan-aturan Allah, kita akan selamat. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, an Abi Hurairah qala, dari sahabat Abu Hurairah, dia berkata, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, inna rajula la ya'malu bi'amali ahli al-khairi 70 sanatan. فإذا أوصى وحابى بوصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار. Inna rajula, kata Rasulullah, sesungguhnya seseorang la ya'lamu bi'amali ahli khairi, benar-benar dia berbuat dengan perbuatan-perbuatan orang baik, 70 sanatan, selama 70 tahun. Fa idza awsa, tetapi apabila dia berwasiat, wahafa fi wasiyatihi, dan menyimpang wasiatnya, menyimpang dalam memberikan wasiat, fayakhtimu lahu bi syarri amalihi, kemudian ditutup baginya dengan keburukan amalnya, fayadkhulun nar, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Wa inna rajula, dan sesungguhnya seseorang, la ya'lamu bi'amali ahli syarri, benar-benar beramal dengan amal ahli keburukan, 70 sanatan, selama 70 tahun, fayahdilu fi wasiyatihi, kemudian dia adil dalam berwasiat, fayakhtimu lahu bi khairi amalihi, maka kemudian menutup baginya adalah dengan kebaikan amalnya, fayadkhulul jannata, maka dia akan masuk ke dalam surga. Masya Allah, orang sudah berbuat baik, ibadah dari muda sampai tua, sampai usia 70 tahun. Tapi giliran wasiat, dalam berwasiat dia tidak adil. Ya, dalam berwasiat dia tidak adil. Lalu dalam ketidakadilan wasiat itu menyimpang dari ketentuan Allah, lalu kemudian dia meninggal dunia, maka berarti dia siap-siap bakal masuk neraka, sebab ketidakadilan dalam berwasiat. Sebaliknya, apabila ada orang itu amalannya amalan orang-orang buruk selama 70 tahun, tapi di akhir-akhir perjalanan hidupnya dia berwasiat atas apa yang menjadi tirkah, menjadi tinggalannya, kemudian wasiatnya itu sesuai dengan ketentuan Allah, lalu sesudah berwasiat dia mati, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Kenapa?
karena berarti akhir kesudahannya ada dalam kebaikan. Masya Allah, ini masalah harta nggak boleh main-main kita. Makanya kan harta itu bahasa Arabnya apa? Dunia. Dunia itu kalau dari segi bahasa Al-Quran, ad-dunya itu non mati bertemu ya. Non mati bertemu ya, bacaannya apa? Idgham bi ghunnah. Ya. Idgham bi ghunnah. Mestinya kan bacanya duya, ya. Tapi bacanya dunya. Ya. Ini dari segi bacaan Al-Quran. Maka sekalipun idgham bi ghunnah tetap dibacanya izhar. Dari segi kaidah bahasa, ad-dunya itu ketemu dengan huruf nasab, ketemu huruf jar juga tetap nasab. Misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Harusnya Rabbana atina fid dunya'i hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Tapi nggak mau disuruh baca fid dunya'i. Kenapa? Karena ini isim ghairu munsharif. Ini menyangkut masalah dunia. Menyangkut masalah dunia itu nggak ada yang namanya saudara. Ya, nggak ada saudara, nggak ada kawan, nggak ada siapapun. Dunia kudu jelas. Sama saudara mau minjem ya minjemin, mau ngutang ya ngutangin, mau ngasih ya ngasih. Kudu ada kejelasan. Kalau nggak ada kejelasan, belakangnya bisa masalah. Sama saudara juga begitu. Paman punya duit nggak? Berapa Ustaz? 200, pinjam dong. Pinjam kalimatnya. Kalau pinjam berarti harus mulangin. Kalau pinjam nggak mulangin namanya ngutang. Kalau ngutang nggak mau bayar namanya apa namanya? Gablek. Ya, atau bahasa orang kita ngeplang. Ya. Orang ngutang nggak mau bayar namanya ngeplang. Gablek. Nah itu besok sampai ke akhirat. Ya, sampai ke akhirat. Ya. Misalnya Pak Man nggak berani lagi sama saya, ya, 200.000, tapi beliau nggak ngikhlasin kepada saya, besok di akhirat nanti, ya Allah, dulu Ustaz utang sama saya 200.000, belum bayar, ya. Saya mau nagih nggak enak hati, sekarang saatnya saya mau nagih ya Allah, ya. Tagihin ya Allah, ya, utang Ustaz sama saya, berapa Pak Man? 200.000. Saya dipanggil oleh Allah. Toh, nungguin sama Pak Satiman. Lu ngapain? Disuruh bayar utang. Dulu kan punya utang 200.000. Ya elah, 200.000 sampai ke akhirat Pak Man, karena kita gitu. Ya iyalah, itu juga buat tambahan saya. Katanya. Ya. Akhirnya apa? Nah, kita kan nggak bawa duit ke akhirat. Ya. Kita nggak bawa duit. Ujung-ujungnya pahala kita yang digompel. Ya, dikurangi buat bayar utang. Ternyata saya utangnya banyak sama orang lain juga. Ya Allah, udah disobek tuh, pahala saya dikit buat bayar utang beliau. Ada lagi yang nagih sama saya, sobekin lagi amal saya. Ada yang lagi kurangin lagi amal saya. Akhirnya habis sama saya buat bayar utang orang-orang yang. Nah, ketika amal baik habis, utang saya belum selesai, pakai apa saya bayar? Dosa orang yang menghutangkan dilimpahkan kepada yang berhutang. Ujung-ujungnya mestinya masuk surga, akhirnya masuk neraka gara-gara banyak utang. Hati-hati, itulah yang disebut dengan al-muflis. Ya, Rasulullah menyampaikan, atadruna tahukah kamu siapa orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut adalah
orang yang pulang ke negeri akhirat dia membawa pahala banyak, tapi pahalanya habis buat bayar hutang. Masya Allah. Karena itu taatilah Allah, taatilah Rasul. Kalau kita punya hutang, kita punya masalah dengan orang lain, selesaikan di dunia, jangan dibawa sampai ke negeri akhirat. Kalau misalnya kita nggak bisa menyelesaikan di dunia, tapi ingin bebas sampai di negeri akhirat, ya kayak cerita-cerita. Ya, pagi-pagi istrinya nangis-nangis. Pagi-pagi istrinya nangis-nangis, ngomong bapaknya meninggal, suaminya meninggal dunia. Sesudah ditangisin suaminya meninggal dunia, manggil tukang mandiin jenazah. Tapi dipesenin, tolong jangan disiramin hidungnya ya, katanya gitu. Yang lain boleh disiramin, tapi lubang hidungnya jangan disiramin. Udah rapi, beres, sudah dibungkus kain kapan, diumumin sama ustadznya. Bapak-bapak dan saudara-saudara, bagi bapak-bapak yang masih punya sangkut paut, ya, pinjam meminjam, utang piutang dengan almarhum, ya mohon menghubungi kepada ahli warisnya. Atau kalau mau melunaskan, ya mohon diumumkan sekarang untuk dilunaskan. Akhirnya ngacung tangan, ya Pak Ustadz, dia punya utang sama saya 10 juta, ya. Karena dia udah meninggal dunia, udah saya lunaskan utangnya. Yang satu, ya Pak Ustadz, saya juga kasihan sama dia, biarin deh saya lunaskan utangnya. Dilunaskan semua. Begitu dilunaskan semua, dia bangun, alhamdulillah utang saya udah lunas. Masya Allah. Cerita kan gitu, cerita ya. Makanya waktu dimandiin jangan disiram di lubang hidungnya. Masya Allah. Itu kan kayak cerita Abu Nawas kan begitu ya. Dan Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, ingat hidup kita di dunia tidak lama. Maka jangan jadi orang nakal, jadilah orang yang benar, orang baik. Kenapa? Sebab orang benar, orang baik balasannya adalah surga. Yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Nanti dia akan dimasukkan ke dalam surga dan selamanya akan berada di dalam surga. Masya Allah. Dan itu adalah ketentuan balasan keberuntungan yang besar. Jangan jadi orang jelek, jangan jadi orang jahat. Karena orang jahat itu tidak lama juga hidup di dunia. Berapa lama sih kekuatan kita hidup di dunia? Paling gagah-gagahnya, ya kuat-kuatnya umur-umur 20, 30, 40. Masuk umur 50 sudah mulai melemah. Masuk umur 60 sudah mulai banyak yang ditinggalkan makanan. Umur 60 sudah mulai banyak penyakit. Umur 70 mendekati kematian. Bahkan ada yang nggak sampai umur 70. Maka ya, jadilah orang baik, ya. Tinggalkan keburukan-keburukan kita pelan-pelan, dan kita jangan melakukan menang sendiri, ya. Padahal itu hal yang tidak benar. Kenapa? Karena besok akan sampai pada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain diterangkan pula dari sahabat Ash'as bin Abdullah bin Jabir Al-Khabani, dari Syahr bin Hawshab, anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu haddatsahu, bahwasanya sahabat Abu Hurairah pernah menceritakan anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, innar rajula la ya'lamu awil mar'ata bi ta'atillahi sittina sanatan thumma yahduruhumal mautu
fayaqurrani bil wasiyati fatajibu lahuman nar. Sesungguhnya seorang laki-laki atau seorang perempuan yang dia itu beramal dengan amal yang taat, amal ketaatan kepada Allah selama 60 tahun, kemudian datang mendekati kematian, lalu dia melakukan wasiat-wasiat yang tidak adil, yang mencelakai pada satu orang dan menganggap adil pada orang lain, fatajibu lahuman nar, maka wajib baginya masuk ke dalam neraka. Wa qala wa summa qara'a Ali ya Abu Hurairah min hauna min ba'di wasiyatin yusi biha aw dainin ghairu mudhar sampai kepada dzalika fawzul adzim. Jadi kita ingin ya perjalanan kita dari saat ini sampai akhir perjalanan kita mulus-mulus aja sampai kematian kita dalam husnul khatimah. Kalau kita punya harta, maka wasiatlah kepada anak-anak kita. Wasiatnya yang adil, sehingga keadilan dalam berwasiat bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita wasiatnya tidak adil, apalagi perlakuan kita terhadap keturunan kita, ahli waris kita tidak adil, maka nanti kita akan terkena sanksi. Sekalipun kita orang berbuat baik, boleh jadi akhirnya bakal masuk ke dalam neraka. Masya Allah. Ini terkait dengan wasiat. Bagaimana kalau kemudian orang itu dengan sengaja mengambil hak milik ahli waris yang lain? Kadang kan begini, biarin aja, dia juga nggak tahu, orangnya juga jauh, nggak di tempat sini, udah bagi kita aja, bagi kita. Dan ntar kalau dia datang bagaimana? Bilang aja udah habis, salah sendiri, dia jauh. Masya Allah, ada yang begitu. Ya, saya pernah dikeluhin seorang perempuan, dia itu orang daerah, tapi tinggal di Jakarta, saudara-saudaranya di Jawa, di daerah. Kemudian ketika orang tuanya meninggal, harta warisannya sudah dibagi-bagi di sana, dia tidak dikabari bahwa hartanya sudah dibagi. Dia di sini hidupnya kurang beruntung, dia ingin pulang kampung ke daerahnya, ternyata harta orang tuanya sudah habis dibagi. Masya Allah. Nah, ini orang yang terdolimi. Orang yang terdolimi tergantung bagaimana doa dia. Kalau doa dia dalam kebaikan, maka hasilnya akan sampai pada kebaikan. Tapi kalau doa orang yang terdolimi, dia ya doanya mohon mencelakakan, akan celaka. Sebab kata Nabi, doaul mazlum mustajab. Doanya orang yang dizalimi itu akan cepat diijabah oleh Allah. Walau kana kafirun, sekalipun yang dizalimi bukan orang Islam, kalau dia terzalimi itu dia dalam berdoa la hijab, nggak ada hijab. Ya, orang yang terzalimi, apalagi dia orang Islam, orang luar Islam sekalipun, kalau dia berdoa cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya, kata Allah dalam hadis qudsi, ya ayyuhan nas inni haramtu dzulma. Wahai sekalian umat manusia, sesungguhnya aku mengharamkan kalian untuk berbuat zalim. La tudzalimu, maka janganlah kalian saling berbuat kezaliman. Sebab doanya orang-orang yang terzalimi akan cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang taat kepada Allah, mengikuti Rasulnya, bakal sampai ke dalam surga. Siapa orang yang durhaka kepada Allah, menyalahi ketentuan Allah dan Rasulnya, dia akan masuk ke dalam neraka. Itulah opsi dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan bimbingan taufik hidayah dari Allah, selalu ada dalam jalan kebaikan terus sampai akhir hayat kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.